Pernah nggak sih, kamu ngerasa hidup tuh sering banget bikin capek? Orang lain bikin emosi, situasi nggak sesuai rencana, dan kadang kita sendiri nggak ngerti, kenapa hal kecil bisa bikin stres segitunya. Tapi, gimana kalau aku bilang, sebenarnya hidupmu bisa jauh lebih tenang, jauh lebih stabil, dan jauh lebih kuat, kalau kamu paham satu hal sederhana, bahwa sebagian besar hal yang bikin kamu stres, sebenarnya bukan masalahmu. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Hari ini kita bakal ngebahas bab 1 dari buku Filosofi Teras, buku pengembangan diri yang sangat populer di Indonesia dan mengajarkan cara menghadapi hidup dengan lebih tenang dan rasional. Di bab pertama ini, penulis membuka dengan fakta bahwa banyak orang mengalami yang namanya overthinking, stres, cemas, dan gampang tersinggung. Masalah-masalah ini muncul bukan karena dunia makin sulit, tapi karena cara kita melihat masalah sering salah dan tidak terlatih. Disinilah penulis memperkenalkan sesuatu yang disebut filosofi teras, atau dalam bahasa modernnya, stoicis. Stoicisme adalah filosofi kuno dari Yunani yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Walaupun tua, filosofi ini ternyata relevan banget dengan kehidupan zaman sekarang, terutama buat kita yang gampang kepancing emosi. Bab pertama menjelaskan bahwa manusia modern sering merasa hidupnya penuh tekanan karena satu alasan. Kita terlalu mengontrol hal yang sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Contoh paling sederhana, kita marah karena komentar orang lain. Kita stres karena hasil yang belum terjadi. Kita kecewa karena ekspektasi terhadap orang lain tidak sesuai kenyataan. Padahal, stoicisme mengajarkan bahwa semua masalah itu baru terasa berat karena kita tidak bisa membedakan mana yang dalam kendali dan mana yang di luar kendali. Di bab pertama ini, penulis memperkenalkan konsep penting, dikotomi kendali, sebuah prinsip dasar untuk hidup lebih tenang. Konsep ini menyatakan bahwa ada dua jenis hal di dunia ini. Hal yang bisa kita kontrol sepenuhnya. Hal yang sama sekali tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol, misalnya, pilihan kita, sikap kita, reaksi kita, cara kita bekerja, cara kita berpikir. Sementara yang tidak bisa kita kontrol, pendapat orang lain, cuaca, masa lalu, perilaku orang, keberuntungan, dan sebagian besar hasil dari usaha kita. Penulis menjelaskan bahwa sebagian besar rasa frustrasi muncul karena kita menghabiskan energi untuk mengejar hal yang sebenarnya bukan wilayah kita. Misalnya, kita bekerja keras untuk mendapatkan hasil tertentu, tapi yang kita pikirkan hanya hasilnya, bukan prosesnya. Ketika hasilnya tidak sesuai, kita langsung putus asa. Menurut filosofi ini, kita seharusnya fokus pada hal yang memang bisa kita kendalikan, yaitu usaha dan tindakan. Masalahnya, banyak orang terbalik, fokus pada hasil, bukan proses. Fokus pada reaksi orang lain, bukan pada sikap diri sendiri. Di bab pertama, penulis juga memberi gambaran bahwa filosofi teras bukan ajaran untuk jadi kaku atau tidak punya perasaan. Justru sebaliknya, ini adalah cara untuk mengelola emosi, bukan menghilangkannya. Stoik bukan robot. Stoik adalah orang yang belajar memahami emosinya dan memilih untuk tidak dikendalikan oleh emosi tersebut. Penulis menjelaskan bahwa ketika kita mampu menguasai emosi sendiri, hidup jadi jauh lebih ringan. Kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah cemas, dan tidak gampang panik menghadapi situasi sulit. Bab ini juga menekankan bahwa perubahan cara berpikir tidak terjadi dalam semalam. Stoicisme bukan teori kosong, tapi latihan mental yang dilakukan terus-menerus. Sama seperti badan butuh olahraga, pikiran juga butuh latihan untuk menjadi lebih kuat dan stabil. Di akhir bab, penulis menegaskan bahwa buku ini tidak bertujuan untuk menggurui. Justru, filosofi teras adalah alat bantu untuk menghadapi masalah kehidupan sehari-hari. Mulai dari hubungan, pekerjaan, emosi, sampai cara kita memperlakukan diri sendiri. Bab pertama ini adalah ajakan untuk membuka pikiran, menyadari bahwa selama ini mungkin kita salah menaruh fokus, dan menyadari bahwa ada cara hidup yang lebih tenang, jika kita mau mempelajarinya. Itulah inti dari bab 1. Masalah hidup bukan hanya karena tekanan dari luar, tetapi karena cara kita menghadapinya. Dan filosofi teras menawarkan cara baru yang lebih tenang, rasional, dan lebih bijaksana.